Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya, shalom teman-teman semua. Kembali lagi kita bertemu di Renungan Bina Muda PPGT edisi tanggal 16 sampai yang ke-22 Agustus 2026. Ya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Di sini kami akan merenungkan dan membaca firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami, semoga kami bisa mempraktekkan dari renungan ini Tuhan. Tuhan juga pakai hamba-Mu Tuhan, semoga bisa berkata-kata sesuai seturut kehendak-Mu. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya teman-teman semua, pembacaan kita untuk renungan pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 45 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Saya akan membacakannya. Kejadian 45 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucu-cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat.
Kemudian segeralah bawa Bapa kemari, lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ya, dari pembacaan ini dan telah ditentukan untuk temanya kasih yang tidak terbatas. Kalau dalam bahasa Torajanya Pakaboro Tang Mangayan, dalam bahasa Inggrisnya juga Unlimited Love. Di sini saya ingin mengawali dengan sebuah kisah nyata dari seorang wanita bernama Corrie ten Boom. Ia berasal dari keluarga Kristen yang saleh di Belanda. Bersama keluarganya, Corrie mempertaruhkan nyawa untuk menyembunyikan orang-orang Yahudi dari kejaran tentara Nazi pada masa Perang Dunia yang Kedua. Namun, pada tahun 1944, Corrie dengan keluarganya tertangkap lalu dikirim ke kamp konsentrasi yang penuh dengan kekejaman. Di tempat itu, Corrie mengalami penderitaan yang luar biasa. Ia menyaksikan penyiksaan demi penyiksaan, bahkan harus kehilangan adik yang sangat ia kasihi, Betsy. Sebelum meninggal, Betsy menyampaikan sebuah kalimat yang begitu menyentuh hati. Tidak ada jurang yang terlalu dalam bagi kasih Allah. Dari kalimat itu selalu terus hidup di dalam hati Corrie. Setelah perang berakhir, Corrie menjadi seorang penginjil yang memberitakan kasih dan pengampunan Kristus ke berbagai negara. Pada suatu hari ketika sedang memberikan kesaksian, seorang mantan penjaga kamp yang dahulu pernah menyiksa dirinya datang dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Bayangkan sejenak, orang yang telah menghancurkan hidupnya ada berdiri di hadapannya. Kalau secara manusia, Corrie mungkin tidak akan sanggup, bahkan untuk menatap wajahnya terasa begitu berat. Namun, dalam hatinya ia berdoa, katanya, "Tuhan Yesus, tolong aku." Saat itulah ia merasakan kasih Kristus yang memenuhi hatinya. Lalu ia mengulurkan tangannya dan berkata, "Aku mengampunimu dengan segenap hatiku." Itulah kasih Allah yang tidak terbatas. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kisah Corrie ten Boom mengantar kita kepada kisah Yusuf dalam Kejadian pasal 45 ayat yang 1 sampai yang ke-15. Yusuf adalah seorang yang pernah mengalami begitu banyak luka. Ia dibenci saudara-saudaranya karena iri hati. Ia dijual sebagai budak. Ia difitnah oleh istri Potifar, dipenjara tanpa kesalahan, bahkan hidup jauh bertahun-tahun dari keluarga yang ia kasihi. Kalau secara manusia dipikir, Yusuf mungkin memiliki banyak alasan untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Namun, ketika akhirnya ia menjadi penguasa di Mesir, saudara-saudaranya datang meminta pertolongan. Lalu, Yusuf melakukan hal yang luar biasa. Ia memperkenalkan dirinya, lalu ia menangis dan ia berkata, "Janganlah bersusah hati dan jangan marah kepada dirimu sendiri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk memelihara kehidupan." Terdapat pada ayat yang kelima. Yusuf tidak memandang masa lalunya hanya dari sisi penderitaan. Ia memilih melihat semuanya dari sudut pandang Allah. Ia percaya bahwa di balik pengkhianatan ada rencana Tuhan. Di balik air mata ada pemeliharaan Tuhan.
Di balik luka ada tujuan Allah yang indah. Karena itu, Yusuf mampu mengampuni saudara-saudaranya dan mengajak seluruh keluarganya tinggal di Mesir agar mereka tetap hidup. Inilah gambaran nyata tentang kasih yang tidak terbatas. Rekan-rekan pemuda, baik Kori maupun Yusuf mengajarkan satu hal yang sama. Pengampunan bukanlah sesuatu yang mudah. Mengampuni seringkali terasa seperti menyeberangi jurang yang sangat dalam. Ada rasa sakit, ada pengkhianatan, ada air mata, ada luka yang mungkin masih membekas hingga sampai hari ini. Tetapi kita perlu mengingat perkataan dari Betsy, tidak ada jurang yang terlalu dalam bagi kasih Allah. Kasih Allah sanggup menjangkau luka terdalam sekalipun. Ketika kita berdoa, Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Dia memampukan kita melakukan sesuatu yang secara manusia tidak mungkin. Sebab pengampunan bukan sekedar keputusan manusia, melainkan karya Allah di dalam hati orang percaya. Karena itu, ketika Yusuf menangis di hadapan saudara-saudaranya, bukan kelemahan yang sedang ia tunjukkan. Tangisan itu adalah bukti nyata bahwa Allah sedang menyembuhkan luka yang telah bertahun-tahun ia simpan. Dan disitulah kasih Kristus telah memenangkan hatinya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan berarti memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan masa depan kita. Mungkin hari ini ada di antara kita yang masih menyimpan luka. Luka karena dikhianati teman, luka karena perkataan orang lain, luka karena difitnah, luka karena merasa tidak dihargai, ataupun ada luka karena keluarga, juga karena luka karena pelayanan, atau mungkin dari luka yang tidak pernah diketahui siapapun. Dan pada hari ini Tuhan bertanya kepada kita, apa yang masih membuatmu sulit untuk mengampuni? Selama kita terus memelihara kepahitan, hati kita tidak akan pernah benar-benar merdeka. Tetapi ketika kita memilih mengampuni, Tuhan sedang melepaskan beban itu dari dalam hati kita. Pengampunan membuka jalan menuju kebebasan. Pengampunan menghadirkan damai. Pengampunan memberikan kita kekuatan untuk melangkah ke masa depan tanpa dibelenggu oleh masa lalu. Itulah kasih yang tidak terbatas. Kasih yang telah terlebih dahulu ditunjukkan Kristus kepada kita melalui salibnya. Kalau Kristus telah mengampuni kita yang berdosa, maka kita pun dipanggil untuk mengampuni sesama. Jadi, mari kita merenungkan dari pertanyaan ini, masih adakah seseorang yang belum kita ampuni? Jangan biarkan luka hari ini menghalangi masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Percayalah bahwa kasih Kristus lebih besar daripada rasa sakit yang kita alami. Kasih-Nya sanggup memulihkan, kasih-Nya sanggup menyembuhkan, kasih-Nya sanggup memampukan kita untuk mengampuni, karena bersama Tuhan tidak ada kasih yang terbatas. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita untuk hidup dalam kasih yang tidak terbatas, mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kita, dan melangkah menuju masa depan dengan hati yang merdeka. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan dari firman ini boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami untuk selalu hidup dalam kasih yang tidak terbatas dan tidak selalu
berbalik belakang untuk melihat masa lalu, tetapi kami menuju masa depan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami semua. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mengasihi dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, sampai jumpa di edisi yang berikutnya. Salam PPGT, kader siap putus, teguh dalam Kristus. Terima kasih. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Ku selalu ada bagiku, sebab kau Bapa